Akhirnya tiba waktunya saya akan touring ke Jogja ya, cuman 2 motor aja bersama si Regi seperti biasa, dan ini saatnya saya pamitan kepada istri saya. Bismillah. Waduh. Sepanjang perjalanan saya ketemu dengan rombongan Harley ya. Ini ada rombongan Harley yang ini salah satu impian saya sih, punya dititipin Harley ya. Bukan punya sih, karena semuanya juga titipan ya. Semoga saya dititipi dan diridhoi oleh Allah untuk dititipi Harley. Dan sekarang saya sudah ketemu Rezi, dan di sini saya menyadari bahwa motor saya tidak baik-baik saja. Semoga baik-baik saja lah sampai tujuan. Ini antara akinya atau memang sistem pengecasannya. Padahal kemarin sebelum berangkat saya sudah servis motor ini di salah satu bengkel besar di Bandung yang terkenal banget tuh. Tapi ternyata tidak tercek ya. Jadi ya sudah, saatnya kita mencari bengkel untuk ngecek motor saya. Karena ini akinya memang tidak ngecas. Tapi alhamdulillah motor saya masih bisa nyala. Rombongan Harley sudah berkumpul. Mereka akan melakukan perjalanan ternyata ke Pangandaran, karena ternyata di sana lagi ada acara di Pangandaran ya. Baru 10% perjalanan, motornya dimasukin bengkel dulu. Baru juga jam berapa, setengah 8 pagi lah. Baru nyampe mana ya, Cileunyi ya, Nagrek, mana ya, ya Nagrek lah. Jadi akinya nggak ngecas guys, kemarin udah dicas, takutnya ada jalur pengecasannya yang bermasalah. Jadi ya udah, mumpung ada bengkel Honda, buka langsung dimasukin. Alhamdulillah motor sudah selesai. Ternyata banyak yang karatan dan berjamur di sekun-sekunnya gitu kalau nggak salah apa ya. Kita lanjutkan perjalanan yang bismillah, menyenangkan karena cuaca cerah. Sepanjang jalan saya banyak mengobrol sama Regi, banyak ketawa-ketawa, banyak berdiskusi, banyak membicarakan terkait sesuatu yang kemungkinan yang akan terjadi di perjalanan ya. Tapi ya bismillah, do the best and prepare for the worst seperti biasa ya. Nah, di sini udah mulai kelihatan nih ternyata rombongan Harley yang kesusul. Bukan kesusul sih, jadi saya barengin aja karena mereka ngebut ya, saya juga lumayan ngebut. Saya mengekor di belakang. Ternyata motor 150 cc bisa mengekor Harley ya. Saya baru tahu juga karena baru pertama kali sekarang ini. Kita ngekor terus, ngekor di belakang dengan jaga jarak sekitar 10-15 meter. Nih, motor Harley yang paling belakang rombongan ini. Jadi ternyata yang ngekor Harley bukan cuma saya aja, ada juga yang pakai Yamaha Scorpio. Nih, yang pakai Yamaha Scorpio. Mulai agak sedikit menanjak di perjalanan, ternyata banyak yang makin banyak yang mengekor Harley juga. Salah satunya adalah ada NMAX dan Beat. Nah, yang Beat ini karena dia nyusul-nyusul dari kiri, dia sempat bikin marah si bapak yang pakai Harley. Ini kalau jalanan kosong Harley-nya udah gak kekejar nih. Tiba-tiba cuaca agak mendung, ini yang membuat saya sedikit khawatir, tapi saya bawa jas hujan. Jadi it's okay. Nih di sini nih, mulai ada NMAX yang nyalip-nyalip dari kiri. Tuh kan, saya nggak berani sih nyalip dari kiri, takutnya bikin kagok. Nah, tiba-tiba disusul dari kiri lagi sama Honda Beat yang si bapaknya sempat marah nih, lihat nih. Nah ini nih. Nanti dipepet-pepet di kiri nih. Si bapaknya nyampe menyamping ke kanan nih, nyampe keluar jalur, lihat. Sebentar. Sampai keluar jalur karena memang mau nyusul atau takut kararagok tuh, nyampe nyamping kanan gini, lihat. Ya kita mah saling-saling aja lah. Saya pun jadi nyamping kanan karena barusan kehalang sama yang NMAX. Kita agak kesulitan untuk menyalip kontainer di depan karena ya begitulah padat. Tuh, nusuk-nusuk terus NMAX sama Beat-nya tadi. Ya namanya juga di jalan ya, jalanan milik semua orang, jadi ya saling berhati-hati saja, saling menghargai juga. Nih, jalur lurus Tasik kalau nggak salah ya, menjelang Tasik. Sini cuaca cerah kembali, saya bisa susul truk gede. Seru lah, ini motor oke banget, tenaganya alhamdulillah cukup. Tapi
Nanti lihat apa yang terjadi di Majenang ya teman-teman. Inilah yang membuat saya kapok pakai merek ini. Istirahat kedua di alun-alun Ciamis. Tuh, alun-alun Ciamis sebelah sana. Baru jam berapa ya? 9.45, bukan istirahat sih ini mah. Ini istirahat pertama karena tadi berhenti pertamanya di bengkel. Jadi ya, si Regi pengen ngopi dulu katanya. Oke. Gue pengen dulu. Ya udah, ya, dadah. Tadinya pengen ke toilet tapi belum pangseng gitu ya. Ketik kopi dulu. Cilok. Di alun-alun Ciamis. Sudah memasuki wilayah Banjar. Nah, baru lewat tuh Tugu Banjar. Di sini enak banget, cuaca masih cerah, banyak pohon, cuaca cerah tapi agak adem karena memang angin. Di sini saya bisa gaspol, si Riji juga gaspol, kecepatan mungkin di sekitar berapa. Nah, di sini ketemu bapak-bapak yang pakai sepeda dari Bandung mau ke Jogja sendirian. Ini adalah perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Ya, itu si bapaknya lagi foto-foto juga, nanti kita tanya. Karena menurut saya ini amazing banget, sendirian dia pakai sepeda mau ke Jogja. Belum, Pak? Ke Jogja. Bapak di mana? Buset, ngeri euy. Jam sabaraha di Bandung? Nyalira? Buset, terbaik. Siap. Insya Allah siap. Lanjut Bapak, hati-hati di jalan, doaku menyertaimu. Ya, mental terbaik, bukan masalah fisik. Itu masalah mental teman-teman, bukan hanya masalah fisik tapi juga masalah mental ya. Kalau misalnya sepedahan sendirian luar kotaan kayak gitu, terbaik. Setelah foto-foto di perbatasan yang ada tulisan Jawa Tengahnya itu, kita lanjut perjalanan. Oh, ketemu lagi sama si bapak yang pakai sepeda. Cuaca masih cerah, cuaca masih enak, motor masih enak, jalanan masih enak, feeling masih enak, atmosfer masih enak. Nah, ini dia. Ini sawah yang masih hijau, cerah, jalanan bagus. Ini perjalanan enak banget beneran. Enak banget tuh di awal, tapi nanti di Majenang tiba-tiba tonton aja dulu videonya ya. Saya nggak akan cerita terlalu banyak. Masuk bengkel lagi guys di daerah Majenang. Khas daerah Majenang. Kenapa? Karena tiba-tiba ada air radiator yang muncrat-muncrat. Ya. Ini dari sini tiba-tiba muncrat-muncrat. Ada air radiator dan indikator radiatornya gimana Pak? Oh iya, siap. Indikator overheatnya nyala. Wow. Disuruh istirahat di belakang sama si dealernya. Saya nggak tahu ini memang buat semua yang mau servis atau memang kelihatan kita kelelahan dari jauh atau kelihatan saya bawa kamera mau ngevlog, nggak tahu ya. Cuman ini terbaik sih. Ini Honda tadi apa ya namanya ya? Pokoknya ini di daerah Majenang. Mantap. Terima kasih ya. Terima kasih Beo, terima kasih. Assalamualaikum. Beo, assalamualaikum. Malah ketawa. Mantap. Motor sudah selesai, tidak ada masalah yang berarti katanya karena dicek termostat dan water pump dan apa-apa itu aman. Cuman tadi nggak ada air radiatornya, yang saya bingung kemana air radiatornya. Tidak ada bocor, tidak ada apa-apa. Makan dulu deh akhirnya tadi habis dari bengkel. Si yang punya bengkelnya baik banget, terbaik bener, itu mah bintang 5 langsung, terbaik banget. Om siapa ya namanya, saya nggak kenalan tadi, tapi terbaik banget. Nanti saya spill bengkelnya, ada tadi di sana sih. Disaranin buat makan di sini, sate Mang Ipin. Katanya ini enak banget, jadi kita makan dulu. Kemungkinan sampai Jogja sekitar jam 7 malam. Cuman kita harus berusaha lewatin Dendels sebelum maghrib. Jadi abis makan ini untungnya tadi udah sholat asar di Jamak. Jadi kita langsung ngebut
Semoga tidak ada trouble kembali. Ya, Bismillah. Oke, sudah datang. Sate Sirija dapat 11 nih, padahal seporsinya 10. Gulai ini yang katanya harus dicoba nih, nasi. Mari kita makan dulu, ya. Beres makan, saatnya lanjut. Alhamdulillah cerah kembali ya. Mari kita go-kan. Perjalanan dilanjutkan tanpa ada rasa curiga apapun ke motor saya ya, karena memang tidak ada trouble dan tadi sudah dicek ke bengkel, jadi ya sudah, saya pede-pede aja. Langsung gaspol, tidak ada ya sesuatu yang mencurigakan. Kemudian hujan besar. Nah tadi tuh kita melewatin hutan bro, cuman kamera nggak keluar. Tiba-tiba hujan besar dan di pertengahan perjalanan indikator overheat menyala kembali. Aduh, ampun.